Mengumpulkan segenap keberaniannya, Hein yang di hadapan puluhan awak media saat itu membungkam kesombongan Engsung yang menganggap jika dirinya tergiur dengan jabatan yang telah dia berikan. Dan di situasi bersamaan, Engsung yang tak menduga jika Hein sedari awal telah menyiapkan semuanya harus menjadi sasaran awak media karena terbongkarnya kebusukan yang dia sembunyikan selama ini. Preview Queen of Tears dalam lanjutan episode yang ke-11. Kali ini kita beri judul Kemenangan Nyaris di Depan Mata. Let's go. Sempat mengucapkan kalimat kasar kepada Hein yang saat itu akan kembali bekerja ke Queen Group, Sun Ha yang tak menyangka jika justru anaknya mengembalikan marwah dari keluarganya harus menjadi orang yang paling menyesal setelah tahu fakta sebenarnya yang sedang terjadi kepada anaknya. Hein yang setelah melakukan konferensi pers kala itu kemungkinan kembali harus mengalami situasi pelik karena penyakit yang dia derita kembali kumat dan menyerang kesadarannya hingga membuat tubuhnya ambruk pingsan, nyaris tak sadarkan diri. Dan tentunya ini semakin membuat riuh situasi yang sebelumnya sudah begitu tegang oleh statement Hein yang mengatakan jika Engsung mengancam dirinya dengan akan memasukkan Yeonwoo ke dalam penjara. Dan yang paling epiknya saat itu Hein tidak menyebutkan Yeonwoo sebagai mantan suami dan bahkan sanggup menunjukkan bukti rekaman pada saat Engsung mengancam dirinya. Namun sayangnya setelah situasi terasa tegang, kemungkinan Hein yang tak cukup kuat menahan kondisinya yang memang sedang mengalami sekarat harus jatuh tersungkur ke lantai hingga membuat dirinya harus dilarikan ke sebuah rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Tentunya kabar ini segera didengar oleh semua keluarga yang ada di Yongduri yang kala itu segera bergerak menuju rumah sakit tempat di mana Hein dirawat. Dan mengenai Hein dan Yeonwoo yang sempat mengalami insiden kecelakaan karena telah dikejar oleh orang suruhan dari Engsung, kemungkinan mereka berdua selamat dari mara bahaya yang sempat mengincar mereka. Jika kita lihat dari warna mobil yang menabrak pembatas jalan, memang warna mobil yang sering Yeonwoo gunakan. Dan lagi pula yang ditabrak adalah pembatas jalan yang berbahankan plastik, bukan berbahankan beton. So kemungkinan selamatnya sangatlah besar. Dan kemudian tak sedang kedatangan Interpol atau justru kedatangan oleh Suchul, Dahi yang begitu terlihat panik melihat seseorang mencoba terburu-buru mengambil anaknya yang seolah-olah ingin segera meninggalkan tempat yang saat ini telah dia tinggali. Lagi pula Dahi tak banyak pilihan karena sahabatnya juga sudah berpihak kepada Yeonwoo yang justru malah menemukan keberadaan Ketua Hong bersama dengan Bumja. Dan ada momen di mana Ketua Hong sepertinya agak sadarkan diri yang menandakan jika sepak terjang dari Sulhi sebentar lagi akan segera berakhir. Jadi kalau Dahi enggan masih berpihak kepada Yeonwoo, ia siap-siap akan dijerat kasus pencurian barang mewah yang sempat dia lakukan sebelum sesaat meninggalkan Suchul. Dan selanjutnya Bumja yang sempat kagum dengan Yungsong, teman dari ayahnya Yeonwoo, mulai memberanikan diri menunjukkan sikap ketertarikannya. Bumja yang sempat memperhatikan Yungsong dari sebuah kejauhan makin membuat hatinya berdebar kian tak menentu melihat kulit mulus yang dimiliki oleh Yungsong. Ya semoga lah ya mereka berdua bisa segera dekat dan bisa segera menikah, menyusul Yeonwoo dan Hein yang kini mulai balikan. By the way, ada kemungkinan antara Yeonwoo dan Hein akan kembali rujuk meski dalam situasi yang cukup mengharukan. Dan terakhir Suchul yang bahkan memukul Engsung saja tak mampu, mulai mengasah kemampuan bela dirinya dengan belajar bertinju bersama dengan kakak iparnya Yeonwoo. Dan kemungkinan Suchul terinspirasi dengan Yeonwoo yang memiliki banyak gelar kemenangan dan sekaligus mampu menghajar Engsung yang jika saja waktu itu Yeonwoo tak menahan emosinya. Hampir saja dihajar oleh Yeonwoo kalau nggak nahan emosinya. Sempat membuat tuduhan palsu kepada Yeonwoo dengan sebuah tuduhan menerima suap pada perusahaan firma hukum dan bahkan menuduhnya melakukan penggelapan uang tenaga kerja. Engsung yang secara otoritatif menurunkan jabatan Yeonwoo dengan posisi yang barunya hingga membuat Yeonwoo menempati sebuah ruangan yang begitu sempit dan usang. Meski sebelumnya Hein sudah mengantisipasi semua rencana licik yang Engsung buat, Yeonwoo yang secara beruntungnya justru menemukan sebuah petunjuk baru dari sebuah dokumen usang pada saat dirinya akan meleburkan kertas-kertas yang dia anggap tidak berguna lagi.
Dan kemungkinan data yang Hyunwoo temukan merupakan data penting sebagai petunjuk informasi keberadaan dana rahasia yang Ketua Hong sembunyikan. Dan memang sebelumnya Hyunwoo yang mengatakan kepada pengacara Kim untuk berusaha menemukan duluan dana rahasia yang Ketua Hong sembunyikan sebelum Eun-sung dan timnya berhasil menemukan keberadaan dana tersebut. Dan sudah pasti Hyunwoo tidak akan berusaha sendirian, ada keluarga dari Hein yang lebih memiliki akses untuk mengambil kembali dana Ketua Hong yang telah disembunyikan. Dan berita baiknya, Tuan Hong yang sempat memberikan respon motoriknya menunjukkan sebuah kemajuan kesadaran yang kemungkinan akan menjadi petanda baik dengan ditambah kedatangan Bumja yang telah menemukan keberadaannya. Tapi jika kalian lebih detail, pada saat Bumja dan Grace mendatangi pusat medis Yeseo, ada Sulhi yang mengikuti dari belakang. Tampak begitu jelas susunan kursi dan punchboard yang ada di sebelahnya Bumja sama persis dengan susunan kursi yang ada di sebelahnya Sulhi. Dengan kata lain, jika Sulhi telah mengetahui keberadaan dari Tuan Hong dengan mengikuti Grace dan Bumja yang kala itu tak menyadari jika Sulhi ada di belakangnya mereka. Dan ada kemungkinan juga di sini Grace berkhianat kepada Bumja dengan membocorkan keberadaan Ketua Hong kepada dirinya. Karena memang sebelumnya jika Grace mampu menemukan Ketua Hong, jabatan direktur utama akan dia dapat sebagai hadiah karena telah membantu Sulhi. So pokoknya kita tunggu saja kepastian dari scene ini setelah dramanya tayang secara penuh. Dan kemudian jika kalian ingat pada episode yang ke-10, pada saat ibu dari Hyunwoo tahu jika Hein sedang mengidap tumor, ada sebuah kalimat tak biasa yang Hein keluarkan pada saat dirinya sedang berkonsultasi dengan dokter pribadinya. Memeriksa perkembangan tumornya melalui non-gen terbarunya, mematikan semua kamera pengawas jika tumornya yang tak tumbuh, Grace dan Dayi di hari ulang tahunnya Ketua Hong, atau kalimat sederhananya memindahkan barang-barang antik dan mewah milik dari Ketua Hong yang kala itu harus tumbang oleh pusing kepala dan bahkan Hein sempat bertanya mungkin dirinya dan di episode yang ke-11 pada akhirnya para bisa saja berhasil menemukan keberadaan barang tersebut atau sedikit sentuhan lagi keadaan normal yang ada di kepala Hein hingga membuat dirinya mengalami pusing kepala. Entah buntut dari keberhasilan menangkap Dayi di persembunyiannya, atau justru Grace telah angkat bicara karena berpihak kepada keluarganya Hein. Yang jelas ada scene menunjukkan jika para ratu sedang dalam mode tak biasa, yang kemungkinan sedang menyamar menyelidiki barang-barang antik yang kakek Hein miliki. Terlihat begitu jelas jika lukisan abstrak yang ada di sebelah ibunya Hein sama persis dengan koleksi lukisan yang terpajang di kantor kakeknya Hein. Dan ditambah ada tumpukan susunan peti-peti yang sempat terlihat sewaktu anak buah dari Dayi beraksi di waktu kakeknya Hein mengadakan acara ulang tahunnya. Lalu selanjutnya ada momen mengharukan yang tengah dirasakan oleh Hein dan Hyunwoo, yang kala itu sepertinya Hein harus berpisah meninggalkan Hyunwoo untuk segera kembali ke kota menempati rumah yang sudah sepenuhnya telah mereka rebut kembali dari Sulhi. Atau bisa juga di sini Hyunwoo melepas Hein untuk pergi ke Jerman, melanjutkan pengobatannya yang sempat tertunda karena mengalami sekelumit masalah yang telah Eun-sung buat. Dan terlihat jika Hein begitu terpukulnya menahan kesedihan karena harus berpisah dengan orang-orang yang telah merawat dirinya selama tinggal di Yongduri. Walaupun sedih, setidaknya ada berita baiknya karena dengan kembalinya Hein ke kota menandakan jika keluarganya tak lagi takut untuk dikejar-kejar wartawan karena kasus bangkrutnya Queen Group akibat ulah dari Eun-sung. So mengenai kepastian scene ini sama-sama kita cari jawabannya setelah dramanya tayang secara penuh. Dan kemudian mengenai dana Ketua Hong yang sempat dicari-cari keberadaannya oleh Eun-sung dan timnya, kemungkinan besar bungsuk paman dari Hein mengetahui persis kemana arah dana tersebut telah disimpan. Karena jika kita flashback ke masa lalu sewaktu bungsuk masih bekerja dengan sang ayah, bungsuk sempat mengelola keuangan dari perusahaan yang kemudian di belakang hari harus tersingkir oleh para staf direktur yang menumbalkan dirinya hingga terjadi selisih paham antara dia dan sang ayah.
Dan semua serangkaian petunjuk ini seharusnya Yeonwoo sudah mengetahui karena memang sedari awal jika dirinya telah menjabat sebagai direktur hukum sesaat sebelum kasus Bungsuk mencuat ke permukaan. Dan terakhir mengenai perkelahian antara Yeonwoo dan Eungsung, 100% terjadi persis di depan kantornya Queen Group. Karena jika kita lihat lebih detail, tiang yang ada di sampingnya Eungsung sama persis dengan tiang beton yang ada di kantornya Queen Group. Dan jika kita lihat Eungsung yang menggunakan seragam resminya sepertinya telah dilabrak oleh Yeonwoo yang kala itu mampir mendatangi dirinya tepat di pintu masuk dari Queen Group. Belum tahu apakah ini buntut dari perbuatan Eungsung yang ingin mencelakai dirinya sewaktu bersama dengan Hein, atau justru gara-gara ancamannya hingga membuat Hein harus dirawat di rumah sakit. Yang jelas Yeonwoo dengan emosi tingkat tingginya hampir saja mendaratkan bogem mentah ke wajah Eungsung kalau saja tak menahan emosinya.